Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nurhaliza, mahasiswa jurusan S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa rangkuman materi K3. Yang pertama itu ada risk management atau manajemen resiko. Yang kedua yaitu ada occupational health atau kesehatan kerja. Yang ketiga ada toksikologi industri. Yang keempat ada occupational disease atau penyakit akibat kerja. Yang kelima yaitu konsep dasar ergonomi. Dan yang keenam ada epidemiologi K3. Nah, yang pertama itu ada risk management, yaitu manajemen resiko. Nah, kenapa nih ada manajemen resiko? Terus untuk apa? Bagaimana cara kerja manajemen resiko? Nah, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu rumus dasar pencegah kecelakaan yang terdapat dalam manajemen resiko. Terdapat dalam ISO 31000 di mana terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada C, yaitu ketahui adanya hazard atau bahaya dalam sistem kerja. Terus yang kedua ada think, yaitu ketahui cara mengatasi masalah tersebut agar tidak menimbulkan bahaya. Terus yang ketiga ada do, yaitu bertindak tepat pada waktunya. Nah, selanjutnya apa itu manajemen resiko? ISO 31000 merupakan standar manajemen risiko yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization. Di dalamnya terdapat prinsip serta pedoman yang dapat diterapkan oleh organisasi atau perusahaan dalam melakukan proses identifikasi, penilaian, serta mitigasi risiko. Penerapan secara sistematis dari kebijakan manajemen prosedur dan aktivitas dalam kegiatan identifikasi bahaya analisa, penilaian, evaluasi penanganan, dan pemantauan serta review resiko. Nah, adapun tahapan dalam manajemen resiko yaitu yang pertama ada persiapan, identifikasi bahaya, analisa resiko, evaluasi resiko, pengendalian resiko, pemantauan dan tinjauan ulang, serta komunikasi dan konsultasi. Nah, baik, di sini kita akan bahas satu-satu ya. Nah, tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Sebelum melaksanakan manajemen resiko, organisasi perlu melakukan beberapa persiapan, antara lain ruang lingkup kegiatan manajemen resiko, rutin dan non-rutin. Misalnya redesign atau perbaikan aktivitas oleh personel internal dan eksternal fasilitas oleh internal atau eksternal personil yang terlibat. Nah, yang kedua yaitu standar dalam penentuan kriteria, risiko, prosedur, dan dokumentasi terkait seperti prosedur manajemen risiko dan komunikasi daftar bahaya dan risiko atau risk register atau form rencana atau program pengendalian. Nah, tahap selanjutnya yaitu identifikasi bahaya. Tujuan dari tahap ini untuk mengetahui dan mendata bahaya-bahaya apa saja yang ada di tempat kerja. Personil yang melaksanakan kegiatan identifikasi bahaya perlu mempertimbangkan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, apa sumber yang berpotensi menimbulkan cedera? Yang kedua, bagaimana cedera dapat terjadi? Yang ketiga yaitu siapa yang dapat cedera. Nah, selanjutnya ada analisa resiko, yaitu dilakukan dengan menentukan akibat yang timbul dan kemungkinan akibat tersebut untuk dapat terjadi. Metode analisa resiko dapat dilakukan dengan cara kualitatif, semi-kuantitatif, dan kuantitatif. Salah satu metode yang banyak digunakan yaitu metrik resiko kualitatif, seperti pada matriks penilaian resiko ini. Nah, selanjutnya ada tahap evaluasi resiko. Tahap ini bertujuan agar organisasi dapat menetapkan berdasarkan hasil dari analisa resiko sebelumnya mengenai resiko mana yang memerlukan pengendalian dan prioritas pengendaliannya. Hasil analisa resiko terdapat dalam pengambilan keputusan. Apakah resiko bisa diterima atau apakah resiko harus dikendalikan? Tahap selanjutnya ada pengendalian resiko. Bila suatu resiko tidak dapat diterima, maka harus dilakukan upaya pengendalian resiko agar tidak menimbulkan kecelakaan atau kerugian.
Prinsip dari pengendalian resiko atau risk control dalam K3 yaitu yang pertama, menghindari resiko, yang kedua, mengurangi resiko, yaitu bisa dengan mengurangi kemungkinan atau mengurangi akibat. Nah, tahap selanjutnya yaitu setelah rencana tindakan pengendalian resiko dilakukan, maka selanjutnya perlu dipantau dan ditinjau ulang apakah tindakan tersebut sudah efektif atau belum. Bentuk pemantauan antara lain yaitu inspeksi, pemantauan lingkungan, serta audit. Selanjutnya yaitu tahap komunikasi dan konsultasi. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi kepada pekerja mengenai resiko yang ada di tempat kerja. Terus memberikan awareness kepada pekerja mengenai resiko dan berperan aktif dalam identifikasi bahaya. Terus memastikan pekerja dalam memahami dan menerima strategi pengendalian yang ditetapkan. Tentukan juga kenapa, bagaimana, dan untuk apa bahaya atau resiko dikomunikasikan. Nah, pembahasan yang kedua yaitu occupational health atau kesehatan kerja. Sebelum itu, kita harus mengetahui nih, apa sih definisi kesehatan? Kesehatan yaitu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Komisi Gabungan ILO dan WHO tahun 1950 tentang kesehatan kerja, yaitu yang pertama, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang setinggi-tingginya bagi semua pekerja. Yang kedua, mencegah gangguan kesehatan di antara pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan. Yang ketiga, melindungi pekerja dari faktor risiko pekerjaan yang merugikan kesehatan. Yang keempat, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang disesuaikan dengan kapabilitas fisiologi dan psikologinya. Nah, selanjutnya occupational health atau kesehatan kerja menurut WHO dan ILO. Menurut mereka, kesehatan kerja merupakan promosi dan pemeliharaan kesejahteraan fisik, mental, sosial pekerja pada jabatan apapun dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, menurut Komisi Gabungan ILO dan WHO tahun 1955, fokus utama upaya kesehatan kerja untuk mencapai 3 tujuan. Yang pertama, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan pekerja dan kapasitas kerjanya. Yang kedua, perbaikan kondisi lingkungan kerja dan pekerjaan yang kondusif bagi K3. Yang ketiga, pengembangan organisasi kerja dan budaya kerja ke arah yang mendukung K3. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dan dalam upaya melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja untuk mewujudkan produktivitas kerja. Dan pemberi pekerja harus menyelenggarakan upaya tersebut di tempat kerja. Sedangkan kesehatan kerja ialah upaya yang dilakukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar dapat hidup dengan sehat serta dapat terbebas dari gangguan kesehatan dan pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan tersebut. Peraturan tersebut ditujukan agar seluruh tempat kerja yang beroperasi di Indonesia wajib untuk menerapkan standar SMK 3, standar ISO 45001 tahun 2018 dan SMK 3 PP 50 2012 di tempat kerja. Penyelenggaraan kesehatan kerja dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang pertama yaitu standar kesehatan kerja dalam upaya preventif, meliputi identifikasi, penilaian, dan pengendalian potensi bahaya kesehatan. Yang kedua, pemenuhan persyaratan kesehatan lingkungan kerja. Yang ketiga yaitu perlindungan kesehatan reproduksi. Yang keempat, pemeriksaan kesehatan. Yang kelima, penilaian kelayakan pekerja. Yang ketujuh, pemberian imunisasi dan profilasis bagi pekerja beresiko tinggi. Yang selanjutnya, pelaksanaan kewaspadaan standar dan surveillance kesehatan kerja.
Nah, selanjutnya standar kesehatan kerja promotif meliputi peningkatan pengetahuan kesehatan, yang kedua pembudidayaan perilaku hidup bersih dan sehat, yang ketiga pembudayaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, yang keempat penerapan gizi kerja, yang kelima peningkatan kesehatan fisik dan mental. Selanjutnya standar kesehatan kerja dalam upaya kuratif meliputi yang pertama pertolongan pertama pada cedera dan sakit yang terjadi di tempat kerja, yang kedua diagnosis dan tata laksana penyakit, yang ketiga penanganan kasus kegawat daruratan medik atau rujukan. Nah, sedangkan standar kesehatan kerja dalam upaya rehabilitatif yaitu yang pertama pemulihan medis dan yang kedua pemulihan kerja. Penyelenggaraan kesehatan kerja harus didukung oleh 1. Sumber daya manusia, yang kedua fasilitas pelayanan kesehatan, yang ketiga peralatan kesehatan kerja, dan yang keempat pencatatan dan pelaporan. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu toksikologi industri. Toksikologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang racun. Toksikologi berarti study of the adverse effect of agent on living. Dalam makna toksikologi itu terdapat 4 konsep berikut. Yang pertama, studi yang meliputi aspek uji coba, koleksi data, dan evaluasi. Yang kedua, efek, yaitu berupa efek yang tidak diinginkan, baik efek yang nyata maupun yang samar. Yang ketiga, itu ada agents yang dapat berasal dari kimia sintetis ataupun alam. Yang keempat, living, organisme yang dapat berupa manusia, flora, dan fauna. Nah, selanjutnya, perbedaan toksikologi industri dan toksikologi okupasi. Toksikologi industri merupakan salah satu cabang ilmu toksikologi yang mempelajari toksikan di tempat kerja serta efeknya pada pekerja yang terpajan toksikan tersebut di tempat kerja. Sedangkan toksikologi okupasi adalah ilmu yang mempelajari efek merugikan dari suatu bahan yang dapat terjadi selama masa kerja seorang pekerja. Nah, selanjutnya keterkaitan keilmuan toksikologi dengan keilmuan lainnya, yaitu ada kimia, occupational hygiene, kedokteran atau kedokteran kerja, ilmu kesehatan, dan toksikologi. Toksikologi tidak dapat terpisahkan dari ilmu yang lainnya yang menunjang implementasi dari toksikologi itu sendiri, yaitu ada ilmu farmasi, genetika, mikrobiologi, ekologi, patologi, imunologi, epidemiologi, higien industri, teknik, statistika, fisiologi, biologi, kimia, biokimia, kesehatan masyarakat, serta biologi molekuler. Nah, berikut ini beberapa contoh toksikan yang umum terjadi di tempat kerja. Yang pertama ada logam seperti Pb, Hg, Cd, Cr, Co, As, Al, Bi, Ni, dan Mn. Yang kedua ada pelarut, misalnya hidrokarbon alifatik, aromatik, bersubstitusi, benzena, toluena, kloroform, formaldehida, alkohol, dan ester. Yang ketiga ada gas, antara lain CO, ozon, HCN, fosgen, SOX, NOx, dan yang keempat pestisida, yaitu osopat, anoklarin, karbamat, wolfarin, dan yang kelima partikel di udara seperti silika bebas dan asbes. Nah, selanjutnya ada sumber informasi terkait toksikologi. Data dan informasi mengenai toksikologi itu sangat banyak, tersebar luas dan mudah diperoleh dari sumber atau media manapun. Data dan informasi tersebut selalu diperbaharui oleh masing-masing organisasi penyedia data, minimal setiap tahun sesuai perkembangan dan kemajuan toksikologi dunia. Material Safety Dataset atau MSDS, istilah yang digunakan saat ini dalam bahasa Indonesia diistilahkan sebagai lembar data keselamatan bahan atau LDKB atau lembar data keselamatan atau biasa disebut dengan LDK.
Lembaran ini mengandung informasi bahan kimia, antara lain mengenai identifikasi bahan kimia dan perusahaan yang menghasilkannya, kandungan bahan kimia di dalamnya, dan lain-lain. Pembahasan yang keempat yaitu occupational disease atau penyakit akibat kerja. Menurut Perpres 7 tahun 2019, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja meliputi jenis penyakit yang pertama yang disebabkan pajanan, faktor timbul dari aktivitas pekerjaan. Yang kedua, berdasarkan sistem target organ. Yang ketiga, kanker akibat kerja. Yang keempat, spesifik lainnya. Jenis penyakit yang disebabkan pajanan, faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan. Yang pertama yaitu penyakit yang disebabkan oleh faktor kimia, seperti gas, uap, debu, asap, dan lain-lain. Yang kedua, penyakit yang disebabkan oleh faktor fisika, seperti kebisingan, suhu, angin, getaran, dan udara. Yang ketiga yaitu penyakit yang disebabkan oleh faktor biologi dan penyakit infeksi atau parasit. Penyakit berdasarkan sistem target organ yaitu ada 4. Yang pertama yaitu penyakit saluran pernapasan, yang kedua penyakit kulit, yang ketiga gangguan otot dan kerangka, yang keempat gangguan mental dan perilaku. Nah, selanjutnya gimana sih cara deteksi dini PAK? Yaitu bisa dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala yang disesuaikan dengan pajanan yang ada di lingkungan kerja dan pekerjaan. Hasil pemeriksaan kesehatan berkala tersebut bila dilakukan setiap tahun atau rutin sebaiknya dievaluasi. Hasil tersebut akan menjadi data untuk program kesehatan kerja individu dan komunitas pekerjanya. Pada pemeriksaan kesehatan berkala, bila dilakukan dapat dilakukan pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan biomonitoring, biocompatibility, dan pemeriksaan health effect. Selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu konsep dasar ergonomi. Nah, di dalam pembahasan yang sebelumnya yaitu penyakit akibat kerja, menurut penyebabnya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ergonomi sekitar 58%, kimia 21%, bising 15%, biologi 2%, psikososial 1%, dan yang lain-lain itu ada 3%. Nah, selanjutnya konsep ergonomi. Ergonomi berasal dari bahasa Latin Yunani yaitu ergon yang artinya kerja, nomos artinya hukum atau aturan. Jadi ergonomi adalah suatu aturan dalam sistem kerja. Adapun definisi ergonomi yaitu ialah ilmu, seni, dan penerapan teknologi untuk menyerasikan atau menyeimbangkan alat dan cara dan lingkungan kerja terhadap kemampuan, kebolehan, dan segala batasan manusia, sehingga manusia dapat berkarya secara optimal tanpa pengaruh buruk dari pekerjaannya. Selanjutnya itu ada tujuan ergonomi. Yang pertama, menghindari terjadinya KAK atau kecelakaan akibat kerja, serta pencegahan PAK atau penyakit akibat kerja. Yang kedua, efisiensi kerja dengan melakukan peningkatan kesejahteraan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas serta meningkatkan kualitas kerja. Yang keempat, penyesuaian alat, cara, lingkungan kerja agar menjadi aman dan nyaman. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi ergonomi. Yang pertama ada beban kerja seperti beban fisik dan mental. Yang kedua jarak, yaitu jarak beban dan tenaga kerja. Yang ketiga intensitas atau frekuensi. Yang keempat lingkungan kerja, yaitu fisik, biologi, kimia, psikologi, ergonomi. Dan yang kelima yaitu keterampilan kerja seperti kemampuan tenaga kerja. Yang keenam yaitu peralatan seperti alat bantu. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan yang keenam, yaitu epidemiologi dalam K3. Definisi epidemiologi menurut Sukidjonoto Atmojo, yaitu epidemiologi ialah ilmu yang mempelajari tentang penyebaran penyakit serta determinan yang mempengaruhinya. Sedangkan menurut MC Mahon tahun 1970, epidemiologi ialah ilmu yang mempelajari tentang kejadian
dan distribusinya suatu penyakit atau masalah kesehatan, atau perubahan pada penduduk, serta determinan atau faktor risiko dan akibat-akibat yang terjadi pada sekelompok penduduk. Selanjutnya, tujuan epidemiologi, yaitu yang pertama, mengetahui tingkat masalah kesehatan dalam suatu masyarakat. Yang kedua, mempelajari secara mendalam etiologi suatu penyakit dan cara penyebarannya. Yang ketiga, yaitu mempelajari riwayat alamiah suatu penyakit. Yang keempat, mengembangkan dasar-dasar program pencegahan. Yang kelima, mengevaluasi alat-alat pencegahan dan pengobatan yang baru dan cara-cara yang baru, pelayanan kesehatan. Yang keenam, yaitu menyediakan informasi untuk pengembangan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, konsep dasar sakit dan sehat. Pada model ini, seseorang berada pada kondisi sehat di mana host, agent, dan environment berada pada kondisi yang seimbang. Sehat menurut WHO ialah keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat. Sedangkan sakit menurut WHO ialah suatu kondisi cacat atau kelainan yang disebabkan oleh gangguan penyakit, emosional, intelektual, dan sosial. Nah, selanjutnya ada tahapan riwayat alamiah penyakit. Yang pertama yaitu ada tahap prepatogenesis, di mana terjadi interaksi antara penjamu dengan bibit penyakit. Yang kedua yaitu tahap patogenesis, di mana terjadi tahap inkubasi, yaitu tenggang waktu masuknya bibit penyakit sampai timbulnya gejala. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap penyakit dini, yaitu mulai muncul nih gejala. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap penyakit lanjutan, di mana penyakit makin bertambah jelas gitu. Nah, tahap riwayat alamiah penyakit yang ketiga yaitu tahap pasca patogenesis, yaitu bisa sembuh sempurna, sembuh dengan cacat, karir, kronis, dan bahkan bisa meninggal dunia. Nah, itu saja penjelasan rangkuman yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.